memang beda. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Pak Rufinus. Komisi berapa, Pak Rufinus? Di Komisi 2. Dari fraksi? Hanura. Oh, Hanura. Terima kasih Bang Karni. Jadi saya tadi mencoba untuk menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman. Ada seperti tadi yang disampaikan oleh, saya setuju dengan Pak Refli Harun, adalah trust. Kalau kita berangkat dari trust, barangkali tidak akan ada yang namanya KPK versus Polri. Cuman tadi seakan-akan terputus karena bagaimana kita membuat satu kepercayaan terhadap penegak hukum, semua lembaga hukum, kalau kita tidak percaya. Saya pernah menangani sebagai lawyer waktu itu, menangani seorang polisi yang didakwa atau yang disidik oleh polisi dan tuntas. Jadi kita jangan katakan bahwa polisi memeriksa polisi seakan-akan seperti jeruk makan jeruk. Saya rasa itu masuk di pengadilan tipikor dan tuntas, dihukum 4 tahun. Jadi adalah bukan suatu hal yang tabu kalau kita memang percaya kepada lembaga kepolisian sebagai penegak hukum, itu juga harus kita hargai. Nah, kemudian persoalan berikutnya adalah, saya ada kekhawatiran yang mendalam, mengapa KPK ini ngotot betul untuk tidak menyerahkan ini kepada lembaga lain. Harusnya berterima kasih, karena kalau KPK memang sebagai penegak hukum bisa menghargai putusan pra-peradilan yang sudah ditetapkan oleh hakim, dan itu sifatnya final dan binding, maka harusnya KPK berterima kasih. Mengapa? Saya khawatir ada satu hal yang membuat KPK menjadi ragu di dalam memberikan ini kepada kejaksaan dan kepolisian, karena memang bodong barang ini. Ada kekhawatiran saya di situ. Sehingga kalau ini diserahkan ternyata terbuka nanti, maka saya menganggap Taufikur Rahman Ruki adalah menjadi sosok yang sedemikian elegan. Jadi saya yakin apapun keputusan yang dilakukan oleh Taufikur Rahman Ruki adalah bersifat kolegial kolektif. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kita harus hargai ini. Nah kemudian tadi kalau Pak Refli Harun melihat seakan-akan secara kelembagaan impres itu tidak bisa menembus, saya ingat dulu ada pidato Presiden SBY menjadi dasar hukum pelimpahan sebuah kasus dari Polri ke KPK dalam kasus simulator. Dan Pak Refli Harun tidak ribut nih pada saat itu. Tidak ada yang komplain. Pidato Presiden, karena saya baca suratnya. Saya sebagai lawyernya waktu itu. Saya katakan kepada waktu itu Pak Direktur, ini apa ini dasarnya nih? Apakah ada di dalam surat dasarnya itu ada KUHP, ada impres, ada pidato Presiden. Sampai Pak Direktur mengatakan, kami ini dilematis. Saya katakan kalau pidato Presiden ini menjadi dasar hukum, kan ada namanya peraturan Kapolri yang mengatakan kalau atasan itu salah, wajib ditolak. Nah jadi pada saat itu dari Kabar Eskrim mengatakan kami ini dilematis. Jadi ini Pak Refli Harun mungkin tidak sampai ke sana, atau memang sengaja tidak disampai-sampaikan, saya nggak tahu. Karena tidak dikomplain pada saat itu. Jadi ada pidato Presiden, Pak. Jangankan impres. Pidato Presiden cukup mengintervensi. Nah ini. Jadi kemudian yang menarik juga untuk kita bahas dalam pemberantasan korupsi ini. Saya rasa Pak Abdullah harus mengetahui bahwa Presiden bukan hanya menyampaikan pesan agar KPK itu diperkuat. Bukan hanya KPK. Kepada polisi pun harus diperkuat, kejaksaan pun harus diperkuat, PPATK pun harus diperkuat, bahkan kepada lapas pun harus diperkuat. Ini pesan Presiden, jadi jangan setengah-setengah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian, kalau saya melihat kriminalisasi barangkali itu sangat berlebihan. Tadi Pak Saur menyampaikan bagaimana seakan-akan ada kriminalisasi, ditarik-tarik lagi kepada Victor Simanjuntak. Ini saya rasa tidak ada hubungan yang signifikan di dalam topik pembahasan malam ini.
Tapi walaupun demikian kita hargai karena konsep berpikir teman-teman melalui ideologi pergerakan memang harus demikian. Kadang-kadang mereka ini kan nabrak hukum gak apa-apa sepanjang ideologi itu dicapai oleh mereka. Itu sangat manusiawi. Namun, kalau kita ingin menerapkan hukum, hargailah hukum. Jangan menabrak hukum dengan ideologi. Jadi, ada satu kasus seperti BG. Kan KPK ini masih banyak kasus. Kenapa sih diobok-obok BG terus? Ini jadi tanda tanya ini. Banyak kasus, puluhan ribu kasus yang belum disidik oleh KPK. Kenapa ini BG ini menjadi penting banget ini? Ini tanda tanya besar. Karena kita lihat ya, saya pernah mengatakan di TV One juga, ada 5 lembaga di negeri yang besar ini menyatakan bahwa BG ini clean. Selesai. Polri, Kompolnas, kemudian lembaga kepresidenan, kemudian namanya lembaga DPR, kemudian pengadilan. Saya pikir kalau sudah ada 5 lembaga yang sedemikian berkuasa di negeri ini, masih juga diintervensi. Saya jadi bingung mau kemana kita bawa penegakan hukum ini. Dengan